Om Swastiastu. Singgih Pandita ingkang Kawajinci Jero Mangku, Romo Mangku, Romo Pinangga yang telah disucikan, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang saya muliakan, Bapak Ketua PADI Kota Batu, Bapak Arianto, beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ketua Banjar, Juntejo Karangkoso yang saya hormati. Di sini ada pembina kita, Bapak Isti Penangku, sesepuh kita yang sangat saya hormati, Bapak Ibu Panitia, seluruh undangan baik dari Yonkap mungkin yang berkenan hadir dari Kostrad atau umat yang dari wilayah Malangkai. Puja dan puja stuti mari kita haturkan kepada Yang Widi karena atas asuh ketawaran beliau hari ini kita bisa menghadiri Yodalan Pura Wiyati Buana Sakti dalam keadaan sehat, rahayu, tak kurang suatu apapun Bapak Ibu ya. Tenang aja Bapak Ibu, hari ini Kemis Legi menurut hitungan weton Jawa, Kemis Legi itu jam segini masih gauh alul, masih belum gauh hayu untuk kumpul bojono Ondrowino, atau belum waktu yang baik untuk makan bersama. Jadi sambil menunggu gauh hayunya, monggo silakan mungkin mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan ini. Bapak Ibu, tadi siang tadi jam 3 ya, saya baru turun dari Pura Kertabumi, tepatnya di puncak Gunung Bromo ya, di wilayah Tengger, namanya Sedai, masuk wilayah Kecamatan Tosari. Ya, baru jam 3 tadi pulang, langsung bersama keluarga ke sini langsung. Nah, tadi di sini ada penampilan yang namanya ada penampilan tari Sidakarya, Sidakarya. Ini ada kaitannya nih kata sedai. Sedai itu dari kata sidahyang. Jadi menurut keyakinan, siapa yang belum pernah ke Sidahyang itu belum bisa Sidakarya. Kenapa? Karena konon katanya para empu pada zaman Majapahit dulu setelah lari dari Majapahit itu salah satunya orang-orang sucinya bertempat di sana. Makanya disebut sedai. Sebenarnya dari kata sidahya. Tari Sidakarya tadi yang ditampilkan tadi sebagai tanda bahwa upacara ini sudah sidi, itu asalnya juga dari Jawa Timur, Bapak, bukan dari Bali. Siapa bilang tari Sidakarya itu dari Bali? Kalau kita lihat ceritanya mungkin Bapak Ibu tahu. Jadi Sidakarya itu munculnya awalnya Sidakarya itu adalah dari cerita Brahmana Budo Keling. Jadi Brahmana Keling yang asalnya itu dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Brahmana Keling itu namanya Brahmana Keling itu orangnya hitam, jelek, giginya tongos, nek wong Jawa ngarani merongos lho. Pokoknya elek-elek wong. Suatu ketika Brahmana Budo Keling itu pergi ke Bali, ke Besakeh. Waktu itu di Bali masih diperintah oleh Dalem Baturingo. Nah,
singkat cerita, karena Brahmana Keling ini pakaiannya jelek, lusuh, kotor, ya, pokoknya udah giginya kuning, tongos, ya. Nah itu ketika masuk ke Besakeh ditolak oleh Krama di sana. Ya, karena beliau marah, beliau seorang Brahmana. Ya, dia memastu warga desanya. Tang side ring karya, sawi ring karya. Kenapa? Karena telah memperlakukan tamu dan Brahmana seperti ini. Walaupun saya dengan pakaian yang lusuh, kotor dan sebagainya. Akhirnya apa Bapak Bu? Setelah itu Brahmana Keling pergi dari Besakeh. Di Besakeh muncullah wabah. Kalau sekarang semacam corona Bapak. Jadi wabah corona itu dari zaman Batu Ringgong itu sudah ada. Gering, bubuh, bumatak, bumitip, semuanya muncul. Ya, akhirnya setelah itu dalam Batu Ringgong memerintahkan kepada para pandita untuk bersemedi. Nah, ada petunjuk wangsit dari Jawa, ada wangsit dari Dewa, bahwa kalau ingin kembali seperti semula harus mendapatkan wastu, izin dari Brahmana yang telah diusir tadi. Karena itu adalah Brahmana Keling. Brahmana Keling itu lebih tua dari keturunannya Mpu Berada yang ada di Bali. Jadi selain beliau adalah lebih tua, ternyata apa? Dia lebih luar biasa. Nah, Kocap Carito setelah ketemu Brahmana ini, maka pastunya tadi, kutukannya tadi dicabut dan akhirnya Gering Rana tadi kembali seperti sedia kala. Nilai ceritanya apa Bapak? Ini ceritanya hampir sama kayak cerita yang ada di India namanya Begawan Ashtawakra. Itu hampir sama. Ya mungkin ceritanya mirip-mirip, mungkin diadopsi dari India. Setelah itu, ya, maka setiap upacara supaya sidi karyanya itu ditampilkan yang namanya topeng Sida Karya. Nah itu asalnya adalah dari Pasuruan, Jawa Timur. Ini. Nah intinya apa Bapak Ibu? Ada orang Madura yang mengatakan don't judge by cover. Jangan menilai orang dari kulitnya, dari penampilannya, dari klambine. Ojo mung gunggung wong kuwi mung teko rupane. Ya, ini. Jadi walaupun Brahmana Keling itu jelek, tapi dia punya pastu yang luar biasa. Kalau di dalam cerita Mahabharata itu sama seperti Begawan Durwasa. Ya, tampangnya orang enaknya, orang enaknya, orang pokoknya nganyelake lah. Tapi begitu mastu lah ini Sido tadi. Wah, ini Bapak. Jadi dari cerita ini, kisah ini kita perlu yang namanya menanamkan kepada anak-anak kita, kepada umat kita. Jadi siapapun tamu yang datang itu harus dihormati. Upanishad mengatakan Atiti Dewa Bawa. Jadi tamu itu adalah perwujudan dari dewa. Tamu yang datang, ya, walaupun dia namanya bukan Dewa Ketur, Dewa Nyoman, tapi beliau adalah dewa. Ya. Apalagi yang namanya Dewa Ketur, Dewa Nyoman, Dewa Made, nah itu pasti beliau adalah dewa. Itu harus dihargai, harus dihormati. Karena tamu itu akan membawa sidi kepada kita semua. Makanya menjadi tamu Bapak. Ibu-ibu tidak boleh nolak tamu, apalagi yang datang setiap bulan. Tidak boleh ditolak. Nih. Nah, dalam upacara kita ini sebenarnya yang kita laksanakan ini
yatnya yang kita laksanakan ini adalah tidak hanya kita aturkan kepada Yahudi, tapi juga kepada sesama manusia. Makanya yatnya itu tidak hanya ke Parahyangan, tapi juga ke Pawongan dan ke Palemangan. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kita itu punya lambang apa namanya? Lambang umat Hindu itu apa? Swastika. Swastika itu garisnya ke atas, vertikal ke atas sama horizontal. Coba, kalau manusia itu ada di titik tengah, yang ke atas ini Parahyangan, jumlahnya berapa? Yang ke atas naik berapa? Dari titik ini jumlahnya apa? Ini bukan pilpres loh ya. Jangan dikait-kaitkan. Orang sekarang itu lebay. Lebay itu orang gini nggak boleh, gini nggak boleh, gini nggak boleh. Ayo. Oh ngopo sih? Apa namanya? Cuman jari aja loh. Ini bukan bentuk dukungan. Ya, yang satu ke atas tadi itu Parahyangan. Kemudian yang kedua, nah ini bukan pilpres juga ini. Yang dua itu ke kanan dan ke kiri dari titik. Itu adalah Pawongan. Yang ke bawah satu itu Palemangan. Coba banyak yang mana nilainya? Yang ke bawah Parahyangan, Palemangan atau yang Pawongan? Kedua. Yang kedua. Yang Pawongan artinya apa Bapak Ibu? Jadi sesungguhnya segala bentuk jenis yatnya, dharma yang kita lakukan itu kalau ke Pawongannya itu kurang, maka nilainya juga kurang. Makanya hidup itu jangan hanya ke Parahyangan saja. Yo nonggo, yo apik karo tonggo teparulan sak piturute. Itu adalah filsafat dari swastika. Coba kalau diputer, ya. Yang ke kiri akhirnya naik juga, arahnya ke atas juga. Yang ke kanan akhirnya turun juga ke Palemangan. Yang ke atas akhirnya ke kanan juga ke Pawongan. Yang ke Palemangan akhirnya ke kiri juga ke Pawongan juga. Semuanya terkait. Itulah yang namanya cokro manggilingan. Ya. Bukti yang kedua, Banten yang diaturkan kepada para dewa dengan yang nanti dimakan di balai Pawarekan itu banyak mana? Pawarekan. Banyak yang mana? Yo. Nah itu bukti bahwa sebenarnya setiap upacara ritual kita itu, ya, memang kita harus, ya, ini, mari. Kita juga harus mengagungkan, menghormati yang ke kanan dan ke kiri tadi, sesama manusia. Makanya barang siapa yang dia walaupun ke atasnya baik, ke bawahnya baik, tapi sesama manusia dia tidak baik, tangsi direng karyanya. Salah satu syarat sahnya yatnya itu adalah anasewa, jadi pelayanan makanan. Siapapun yang datang, mbuh kuwi ra ketang roti, ora ketang kopi, ora ketang banyu putih, itu paling tidak gitu. Itu adalah salah satu bahwa kita menghargai Pawongan ini. Nah, kewajiban yatnya kita itu ada di dalam lontar Agastya Parva. Di sana disebutkan Ekang 3 karya amuhara swarga. Jadi ekang 3 karya amuhara swarga. Ada 3. Nah ini ada 3 sekarang. Tadi 1, 2, sekarang 3. Ada 3 yang bisa menyebabkan kita menuju surga. Yang pertama itu yatnya, luirnya, yatnya, tapo kirti. Itu ada di lontar Agastya Parva. Jadi yang pertama itu adalah yatnya yang kita lakukan sekarang. Apapun bentuk yatnya itu adalah salah satu jalan bagi kita untuk menuju surga lokana. Ya, jadi Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Jadi nanti Bapak Ibu setiap melaksanakan
yatnya dimanapun tempatnya Bapak Ibu sudah dapat poin, paling tidak 1 poin. Ya. Untuk dapat ke surga itu berapa poin Pak Mis? Ya minimal 1008 poin. Nah, jadi kalau ini dihitung poin Bapak Ibu ya, kalau dihitung poin sebenarnya tidak ada perhitungan poin. Ya. Jadi yang pertama yatnya, yang kedua adalah tapa. Tapa itu apa? Pengendalian diri, pengendalian emosi kita. Ya, pengendalian hawa nafsu kita, ngeret indria. Jadi kadang gini, kadang orang itu kepengin, ya, kepengin yang baik itu termasuk ambisi, Bapak. Orang itu gini, ada orang yang pengennya itu selalu jadi pemimpin, ambisi. Ya, ada banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak ambisius, yang tidak ambisi. Nah, ketika manusia bisa mengendalikan ambisinya itu, ya, tapi dengan tetap satu tujuan, maka dia yang baik. Ini kata kuncinya, dia bisa mengendalikan diri. Nah, yang ketiga itu yang agak sulit, Bapak Ibu. Kerti. Kerti itu adalah membuat kebahagiaan dan ketentraman. Ayo, siapa di antara kita yang sudah bisa menenteramkan diri? Kadang hidup kita itu masih banyak masalah. Disitulah awal mula kita membuat masalah. Ya, ketentraman diri itu penting. Ya, bagi manusia biasa, kadang nyenengke awake dhewe kuwi sing angel. Nggih napa nggih, Bu? Menyenangkan hati kita itu susah. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Ya, orang yang ada, siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, tataran yang sulit itu kalau dia sudah bisa menyenangkan orang lain yang tidak menyenangkan. Nyenengake wong liya sing ora nyenengke. Nah, itu tataran yang susah. Bagi para pandita itu, bagi kita mungkin beliau adalah bisa disebut sebagai pandita. Nah, ini Bapak. Kalau 3 ini sudah kita dapatkan, maka kita nanti bisa seperti Begawan Wasista di dalam Cipta Ramayana. Begawan Wasista itu diberkahi namanya Sapi Kamaduk, Bapak Ibu. Sapi Kamaduk. Jadi di dalam Bhagavad Gita itu dikatakan Sahayatna Praja Siriswa Purwaca Prajapati Anena Prasawiswadam Esawostwista Kamaduk. Nah, Kamaduk itu adalah yang bisa memberikan segala keinginan. Ini ceritanya sangat penting untuk kaum mak-mak. Nah, silakan didengarkan. Ya. Jadi Begawan Wasista itu diberkahi Dewa Siwa Sapi Kamaduk. Sapi Kamaduk itu bisa memberikan segala keinginan. Mau harta melimpah langsung datang. Ya. Tinggal apa? Tinggal minta ke sapi, sapinya langsung mengeluarkan apa yang diminta. Mau minta emas-emasan? Ya. Sapi Kamaduk, saya minta emas-emasan. Metu langsung emas-emasan. Nah, konon ada namanya Raja Wiswamitra itu berburu ke hutan. Ya. Dia berburu ke hutan. Itu sama kayak ketika ibu-ibu itu berburu diskon di supermarket. Ya. Tengok kanan, tengok kiri, awas kanan, awas kiri, reteng kanan, belok kiri. Ya, kalau cari baju, ya, yang dilihat yang kanan, harganya 100. Tapi yang dibeli yang kiri, harganya 500. Nah, itu biasanya mak-mak sih. Hati-hati bapak-bapak ya. Jadi kalau ngajak belanja mak-mak itu biasanya begitu, reteng kanan, beloknya kiri. Jangan tertipu. Nah ini, ambil aja itu cuma 100. Ternyata yang dibeli baju yang sebelah kiri, yang 500. Ya.
Ya, dipegang terus. Dipegang terus. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, Raja Wiswamitra itu memaksa Begawan Wasista untuk menyerahkan sapi, tapi tidak diberikan. Kenapa? Karena sapi ini adalah yang sudah memberikan keinginan. Sapi ini adalah anugerah dari Dewa Siwa. Namanya anugerah itu, ya kalau yang diberi anugerah itu mau, tidak apa-apa. Tapi ternyata sapinya tidak mau. Dia nggak mau pindah ke pemilikan. Ya, karena STNK-nya masih punyanya Begawan Wasista. Belum dipindah tangankan ke Raja Wiswamitra. Jadi intinya akhirnya perang antara Wasista dan Wiswamitra, dan akhirnya Wiswamitra kalah. Kalahnya hanya dengan satu tongkat dari Wasista. Ya. Senjata apapun yang dilempar oleh pasukannya Wiswamitra itu mengenai tongkatnya Begawan Wasista, tongkat Pandita itu jatuh jadi bunga. Ya, pasukan berkuda mana kena tongkatnya Begawan Wasista, jatuh jadi bunga melati. Ya, pasukan infanteri menyerang dengan senjata, kena tongkatnya Wasista, jatuh jadi bunga mawar. Pasukan dari udara nyerang, kena Arhanut, ya pertahanan artileri udara, kena tongkatnya Wasista, jatuh jadi bunga deposito. Nah, akhirnya apa? Menyerahlah Raja Wiswamitra. Dia tanya, Resi, kuncinya Resi bisa sakti ini apa sih sebenarnya? Kuncinya apa? Dia ngasih, kuncinya 3 tadi yang ada di lontar Agastya Parva. Yang pertama itu adalah yatnya, pengorbanan suci. Yang kedua, dia bisa mengendalikan indria. Dan yang ketiga, itu memberikan ketentraman. Walaupun pasukan menyerang dengan berbagai macam senjata, dia tidak melawan. Ya, dia cuma melawan dengan tongkat. Ya, akhirnya pasukannya sudah mundur-mundur sendiri, Bapak. Nah, jadi 3 kunci ini yang disebutkan oleh pembaca sloka tadi sebagai kebijaksanaan. Manawa Dharma Sastra tadi dikatakan Abir Gatrani Sudyati. Nek badan kita kotor itu bisa dibersihkan dengan air, tapi hati kita kotor tidak mungkin dibersihkan dengan air 7 rupa sekalipun, Bapak Ibu. Ya. Jadi Raja Wiswamitra tadi kenapa dia bisa kalah? Karena hatinya kotor, ingin memiliki tongkat tadi. Drengki, serai, jahil, kumatil, gahwan, panas, tank, semuanya ada di sana. Irian. Ya. Maka dari itu dia tidak bisa mengalahkan Begawan Wasista. Jadi kuncinya ternyata di sini, bahwa kalau hati kita sudah tadi mana satyena sudyanti widyatapo biang butatma. Kalau jiwa kita sudah disucikan dengan pengetahuan suci, ya, pikiran kita disucikan dengan kebenaran, maka saya yakin dan percaya musuh sekuat apapun, ya, jangankan cuma musuh yang ada di luar, Bapak Ibu, musuh yang ada di dalam selimut saja bisa kelopak-kelopak, Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa kita harus bisa membersihkan tidak hanya badan kita. Kita ke pura, kita masuk ke pura. Yang syarat yang utama tadi Abir Gatrani Sudyanti, kita yang penting di sini bersih, ya, raganya, badannya, tapi juga bersih pikiran dan hatinya, Bapak Ibu. Nah, ini yang susah. Kenapa? Kalau membersihkan badan dari kotoran itu gampang, pakai sabun, pakai deterjen mungkin juga bisa, deterjen.
deterjen itu klambinya Bapak itu. Maksudnya pakaiannya yang dibersihkan dengan deterjen, bukan orangnya ya. Jadi pakaian yang penjenengan bawa ke sini itu kan dibersihkan dengan deterjen, bukan jenengan yang dibersihkan deterjen. Jangan negatif thinking dulu. Jadi dengan kita membersihkan badan dan yang bersifat duniawi dengan air, kita juga harus lanjutkan dengan kebijaksanaan untuk membersihkan diri kita, hati kita, dan jiwa kita. Caranya bagaimana? Indikator, salah satu caranya yang pertama adalah dengan mendengarkan dharma wacananya Pak Miswanto. Promosi. Ini salah satu bentuk untuk menyucikan jiwa dan hati kita Bapak Ibu. Ya, jadi itulah yang bisa membuat kita nanti menjadi lebih baik. Ya, kayaknya dewasa ayunya untuk kembul bujurnya sudah mulai datang. 5 menit lagi Bapak Ibu. Jadi dengan begitu saya yakin kita nanti akan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa melaksanakan dharma sesuai dengan lambang swastika tadi. Tidak hanya ke atas, tapi juga ke samping kanan, ke samping kiri, dan ke bawah. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sepatah dua patah kata ini bisa bermanfaat untuk kita. Tidak ada satu jam. Ya, jadi semoga kita tidak hanya mendengarkan, tapi juga memahami baik ceritanya maupun makna yang ada di balik cerita itu. Itulah tanda bahwa kita itu memang bisa menjadi umat ini yang tidak hanya sekedar ngaji rogo, tetapi juga ngaji jiwa. Jadi jiwa kita yang harus diaji, jiwa kita yang harus disucikan. Semoga dengan pelaksanaan Piodalan Pura Viyati Buwana Sakti ini kita menjadi lebih bisa meningkatkan serada bakti kita, meningkatkan pengabdian kita, meningkatkan kerukunan kita, meningkatkan dharma kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.